Oke, anak-anak ibu, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan atau dengan cara memfaktorkan. Sekarang kita akan mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus, ya. Rumusnya ini diturunkan dari menentukan kuadrat sempurna, ya. Rumus ini sering disebut nanti dengan rumus ABC. Rumusnya adalah X1, 2 itu sama dengan min B positif negatif akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Inilah rumus yang kita gunakan. Ini disebut dengan rumus ABC, ya. Sering disebut dengan rumus ABC. Kita lihat contoh soal, ya. Tentukanlah akar penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 4X, ya, penyelesaian X kuadrat tambah 4X dikurang 21 sama dengan 0, ya. Untuk itu kita cari dulu nilai A-nya. Nilai A itu kemarin adalah koefisien dari X kuadrat, dari variabel X kuadrat. Kita lihat, berarti di sini angkanya tidak ada. Kalau tidak ada berarti angkanya adalah 1. Sedangkan B-nya itu adalah koefisien dari variabel X. Di sini adalah 4. C-nya itu C adalah konstanta, yaitu negatif 21. Jadi langkah pertama kalau kita menggunakan rumus, ya, harus kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Kalau sudah kita tentukan nilai A, B, dan C, baru kita masukkan ke dalam rumus X1, 2. Kenapa X1, 2? Karena penyelesaian persamaan kuadrat itu paling banyak penyelesaiannya ada 2. Maka X1, 2. Rumusnya min B, negatif B. B-nya 4 berarti negatif 4. Positif negatif akar dari B kuadrat berarti 4 kuadrat dikurang 4 kali A, A-nya 1 dikali C, C-nya adalah negatif 21 per 2A, 2 kali 1 sama dengan negatif 4 positif negatif akar dari 4 kuadrat 16 dikurang negatif kali negatif positif, berarti ini menjadi tanda tambah. 4 kali 21, ini kali 4 berarti 84 per 2 kali 1, 2 sama dengan negatif 4 positif negatif akar dari 16 tambah 84, 6 tambah 4, 0, 1, 9, 10, berarti akar dari 100 per 2. Sama dengan negatif 4 positif negatif akar 100, 10 per 2. Maka dapatnya X1-nya negatif 4. Ini positif negatif. Kita ambil dulu yang positif, berarti tambah 10 per 2. Negatif 4 tambah 10, 6. 6 per 2. Berarti X1-nya sama dengan 6 per 2 adalah 3. Dan X2 negatif 4, tadi kita sudah ambil yang positif, tambah. Sekarang kita ambil yang negatif. Berarti negatif 4 kurang 10 per 2. Berarti X2-nya
sama dengan negatif 4 kurang 10 negatif 14 per 2. Berarti X2-nya sama dengan negatif 7. Ya. Dapatlah penyelesaiannya. X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan negatif 7. Jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan negatif 7. Kalau kita menyelesaikan persamaan kuadrat ini menggunakan rumus atau tidak menggunakan rumus, itu hasilnya harus sama, ya. Kita ingat kembali kemarin kita memfaktorkan, ya. Kita tes. Dia kalau dengan memfaktorkan hasilnya juga sama, ya. X kuadrat ditambah 4X kurang 21 sama dengan 0. Kalau yang memfaktorkan kemarin kan kita cari faktor dari 21. Faktor dari 21 kemarin adalah 3 dengan 7, ya. Yang kita pakai cari yang selisihnya 4. Berarti 3 dengan 7, ya. 3 dengan 7. Tapi ingat ini negatif 21. Berarti salah satunya harus bernilai negatif karena negatif kali positif negatif. Tapi kita lihat di sini tandanya tambah, berarti nilai B-nya positif. Berarti angka yang besar harus bernilai positif. Berarti di sini negatif 3 tambah 7. Ini yang 4. Negatif 3 kali 7. Ini yang negatif 21. Berarti angka yang kita pakai adalah X kurang 3 kali X tambah 7 sama dengan 0. Berarti X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 tambah 3. X sama dengan 3. Dan X kurang 7, tambah 7 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 kurang 7. X sama dengan negatif 7. Jadi penyelesaiannya sama, ya. X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 7. Oke lah, kita lanjut contoh yang kedua. Contoh kedua itu penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 8X tambah 16 sama dengan 0. Ya, karena kita menggunakan rumus, kita tentukan dulu nilai A-nya. A-nya koefisien dari variabel X kuadrat, berarti 1 karena tidak ada angkanya. B-nya koefisien dari variabel X, negatif 8. Dan C-nya, C itu adalah konstanta. Ini adalah 16. Kita masuk pada rumus X1, 2. Min B positif negatif akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita masukkan nilainya. Negatif B, berarti negatif dari negatif 8. Kenapa? Karena B-nya bernilai negatif. Sedangkan yang satu lagi itu bawaan dari rumus. Positif negatif akar dari negatif B kuadrat, berarti negatif 8 kuadrat. Dikurang 4 kali A-nya 1 kali C 16 per 2 kali 1. Sama dengan negatif kali negatif, positif berarti 8. Positif negatif akar dari negatif 8 dikuadratkan 64. Dikurang nih 4 kali 16. Ini 4 2 berarti 64 per 2 sama dengan 8 positif negatif akar dari 64 kurang 64 0 per 2. Berarti sama dengan 8
X1-nya kita ambil yang tanda tambah. Tambah akar 0, 0 per 2. Sama dengan 8 per 2. Berarti X1-nya sama dengan 4. Dan X2-nya. X2-nya berarti 8. Kalau kita tadi ambil yang tambah, sekarang yang kurang. Kurang akar 0, 0 per 2. Berarti X2-nya 8 kurang 0, 8 per 2. X2-nya sama dengan 4. Ternyata X1 dengan X2-nya sama. Inilah yang disebut dengan penyelesaian kembar. Jadi akar penyelesaiannya itu adalah X sama dengan 4. Inilah yang disebut mempunyai penyelesaian kembar. Dia sama, tapi cukup kita tulis sekali saja. Ya. Kita tes dengan menggunakan memfaktorkan sambil mengulang lagi memfaktorkan, ya. X kuadrat dikurang 8X tambah 16 sama dengan 0. Nah, cari faktor dari 16. Yang selisih atau jumlahnya 8. Berarti kan 4 dengan 4. Karena 4 kali 4 sama dengan 16. Tapi di sini negatif, ya. Kalau dia positif kan ada dua kemungkinan. Positif kali positif atau negatif kali negatif. Maka kita lihat nilai B. B-nya negatif, berarti ini negatif 4 tambah negatif 4. Nah, ini kan sama dengan negatif 8. Sedangkan negatif 4 kali negatif 4 itu sama dengan 16. Berarti angkanya X kurang 4 kali X kurang 4 sama dengan 0. Ini kan kembar, ya. Berarti X kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 tambah 4. Berarti X sama dengan 4. Ini juga akan sama, ya. Dan X kurang 4 sama dengan 0, berarti X-nya juga 4. Ya, ternyata walaupun cara mencarinya berbeda, maka hasilnya harus sama. Kalau tidak sama berarti ada kekeliruan dalam menyelesaikannya. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Penyelesaian dari X kuadrat kurang 2X tambah 5 sama dengan 0. Karena fokus kita sekarang menggunakan rumus, maka kita lihat nilai A-nya dulu. Nilai A, koefisien dari variabel X kuadrat, karena tidak ada angka berarti 1. Nilai B-nya, koefisien variabel X, berarti negatif 2. Dan nilai C-nya, konstantanya adalah 5. Kita lihat rumus lagi tadi. Min B positif negatif akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini sama dengan negatif B, berarti negatif dari negatif 2. Positif negatif akar dari B kuadrat berarti negatif 2 kuadrat. Dikurang 4 kali A. A-nya 1 kali C kali 5 per 2 kali 1 sama dengan negatif kali negatif positif, berarti 2 positif negatif akar dari negatif 2 kuadrat 4 dikurang 4 kali 1 4 kali 5 20 per 2 sama dengan 2 di positif negatif akar dari 4 kurang 20 ternyata negatif 16 per 2. Sedangkan akar dari bilangan negatif itu merupakan bilangan irasional. Berarti kalau kita lihat di sini, akarnya merupakan bilangan negatif, dia tidak mempunyai penyelesaian. Berarti X1-nya, X2 itu tidak memiliki
memiliki akar penyelesaian. Karena ini bernilai negatif, ya. Kalau kita cari dengan cara memfaktorkan x kuadrat kurang 2x tambah 5 sama dengan 0. Kita cari faktor, ya. Faktor dari 5. Faktor dari 5 itu hanya 1 dengan 5. 1 kali 5 yang 5. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini tidak pernah selisih atau jumlahnya sama dengan negatif 2, ya. Tidak cocok. Maka dapat kita simpulkan bahwa kalau akarnya ini bernilai negatif, dia tidak memiliki akar penyelesaian. Dari ketiga contoh di atas, kita bisa lihat bahwa B kuadrat kurang 4AC, B kuadrat kurang 4AC tadi itu disebut dengan diskriminan, ya. Ini sama dengan D. Ya, D itu adalah diskriminan. Jadi ada 3 tadi. Kalau yang pertama, jika D-nya itu lebih dari 0, jika D-nya lebih dari 0, contoh 1 tadi, maka persamaan akan mempunyai 2 akar yang berbeda. Ya. Kalau D-nya, jika D-nya itu sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai 2 akar kembar. Ya, dia mempunyai 2 akar kembar. Atau akarnya sama, ya. Akar penyelesaiannya sama. Sedangkan yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0, itu tadi yang D-nya bernilai negatif, maka persamaan tidak memiliki akar penyelesaian. Nih ya, dia tidak memiliki akar penyelesaian. Kita lanjut berikutnya dengan sifat-sifatnya, ya. Sifat-sifat dari akar penyelesaian, ya. Sifat-sifat akar penyelesaian. Kuadrat. Tadi kita tahu, ya, bahwa AX kuadrat tambah BX tambah C itu sama dengan 0. Itu dia memiliki 2 akar secara umum, ya, 2 akar penyelesaian, yaitu X1 dan X2, ya. Maka sifat-sifatnya, ya. Yang pertama, X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Sedangkan sifat yang kedua, X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Jadi kita kembali lagi ke nilai
B tadi koefisien dari variabel X, sedangkan A tadi koefisien dari variabel X kuadrat. C tadi adalah konstanta. Jadi sifat-sifatnya kalau dia mempunyai dua penyelesaian, ya X1 ditambah X2, jadi akar penyelesaian itu kalau ditambahkan hasilnya sama dengan negatif B per A. Sedangkan dua akar tadi jika dikalikan hasilnya sama dengan C per A.